Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat. Perkenalkan, saya Nuraudatur Rahmah selaku moderator dari kelompok 3. Di video kali ini, kami akan membahas sebuah materi yang sangat menarik, yakni kepemimpinan berbasis nilai, etika, dan integritas. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya di kelompok ini, yakni Amalia Lanjarulandari, Giovanes, dan saya sendiri Nuraudatur Rahmah. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Hajah Hasnah Faizah ARM dosen hebat kami selaku pengampu mata kuliah kepemimpinan. Baik, untuk penjelasan pertama yakni tentang kepemimpinan berbasis nilai, akan saya jelaskan terlebih dahulu, dimulai dari pengertian kepemimpinan berbasis nilai. Nah, kepemimpinan berbasis nilai adalah pendekatan kepemimpinan yang menempatkan nilai-nilai fundamental, yakni kejujuran, keadilan, tanggung jawab, serta integritas sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan tindakan pemimpin. Muslim tahun 2024 menegaskan bahwa kepemimpinan yang berlandaskan nilai akan mendorong terciptanya kualitas pendidikan maupun organisasi yang lebih baik, karena setiap keputusan didasari oleh prinsip moral. Selanjutnya, prinsip-prinsip utama dalam kepemimpinan berbasis nilai. Menurut Pertiwi dan kawan-kawan tahun 2017, kepemimpinan berbasis nilai memiliki beberapa prinsip utama. Yang pertama, integritas. Pemimpin selalu konsisten antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan, sehingga menumbuhkan rasa percaya dari orang yang dipimpin. Kemudian kedua, keadilan. Pemimpin memperlakukan semua anggota secara setara tanpa membeda-bedakan, baik dalam pembagian tugas, kesempatan, maupun penghargaan. Ketiga, keteladanan. Pemimpin menjadi contoh nyata dalam sikap, perilaku, dan cara bekerja, sehingga bawahan dapat meniru hal-hal positif dari dirinya. Yang keempat, empati. Pemimpin mampu memahami kondisi, kebutuhan, dan perasaan bawahan, sehingga keputusan yang diambil tidak merugikan mereka. Kelima, tanggung jawab. Pemimpin harus berani membuat keputusan penting dan siap menanggung segala konsekuensinya, baik hasil yang positif maupun resiko yang muncul. Selanjutnya, manfaat kepemimpinan berbasis nilai. Menurut Ahmad dan Putra tahun 2025, kepemimpinan berbasis nilai memiliki beberapa manfaat. Pertama, membangun budaya organisasi yang positif dan transparan. Kedua, meningkatkan loyalitas, kepercayaan, dan motivasi bawahan. Ketiga, membantu pemimpin menghadapi dilema moral dalam pengambilan keputusan. Dan yang keempat, mendorong ketercapaiannya mutu pendidikan yang lebih baik dan kinerja organisasi yang lebih optimal. Selanjutnya, strategi implementasi kepemimpinan berbasis nilai. Menurut Muslim dan kawan-kawan tahun 2024, penerapan kepemimpinan berbasis nilai dapat dilakukan melalui beberapa langkah penting, yakni 1. Menentukan nilai inti bersama seluruh anggota organisasi. Kedua, mengkomunikasikan nilai tersebut secara terbuka. Ketiga, pemimpin memberi teladan melalui tindakan nyata. Keempat, mengintegrasikan nilai ke dalam aturan, kebijakan, dan sistem penghargaan. Dan yang kelima, melakukan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan nilai tetap hidup dalam organisasi. Untuk selanjutnya, kepemimpinan berbasis etika akan dijelaskan oleh rekan saya, Amalia Lanjarulandari. Baiklah, saya Amalia Lanjarulandari akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang kepemimpinan berbasis etika. Pengertian dari kepemimpinan berbasis etika. Etika merupakan sistem nilai tentang apa yang benar dan apa yang salah yang dijadikan pedoman dalam bertindak. Etika adalah nilai-nilai normatif yang menjadi pedoman bagi seseorang dalam mengatur tingkah lakunya. Kepemimpinan berbasis etika adalah gaya kepemimpinan yang didasarkan pada nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan integritas. Pemimpin etis bertindak berdasarkan
prinsip etika dalam setiap proses pengambilan keputusan dan perilakunya sehari-hari. Nilai moral merupakan perilaku yang dianggap baik dan benar oleh individu maupun masyarakat. Nilai ini menjadi pedoman dalam bertindak, bersikap, dan berinteraksi dengan orang lain. Baik, materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip kepemimpinan berbasis etika. Terdiri dari 6. Yang pertama jujur, yaitu jujur dalam beberapa hal seperti jujur dalam berbicara dan berbuat sesuai dengan keadaan sebenarnya. Yang kedua yaitu adil. Berbuat adil dalam memperlakukan semua orang, tidak bersikap pilih kasih. Yang ketiga yaitu tanggung jawab. Harus selalu mampu mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah diputuskan dalam mengambil keputusan. Yang keempat, integritas. Pemimpin artinya selalu konsisten terhadap nilai, kata, dan perbuatannya. Yang kelima yaitu transparan. Sebagai pemimpin harus memiliki keterbukaan dalam hal berkomunikasi dan pengambilan keputusan. Yang terakhir yaitu empati. Seorang pemimpin juga perlu berempati terhadap orang lain dan memahami perasaan maupun kebutuhan orang lain. Dari selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri pemimpin berbasis etika. Yang pertama yaitu ciri-cirinya konsisten dalam tindakan dan ucapan. Yang kedua yaitu tidak memanfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi. Yang ketiga menjadi teladan dalam etika dan moral. Yang keempat membangun kepercayaan dalam tim. Dan yang terakhir mampu membuat keputusan yang adil dan bijak. Baiklah, selanjutnya di sini saya Giovannes Andes Henry akan membahas mengenai kepemimpinan berbasis integritas. Nah, integritas kepemimpinan itu adalah kemampuan seorang pemimpin untuk menegakkan nilai moral dan etika secara konsisten dalam seluruh aspek kepemimpinannya. Nah, menurut Gusmito dan Rahmanto pada tahun 2021, integritas dalam kepemimpinan itu menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki kejujuran dan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan sehingga menghasilkan kepercayaan dan motivasi bagi seluruh anggota organisasi. Selanjutnya ada ciri-ciri pemimpin berintegritas. Nah, di sini ada 5 ciri-ciri pemimpin berintegritas, yaitu yang pertama ada konsisten dalam ucapan dan perbuatan, yang kedua memegang teguh nilai etika dan moral, yang ketiga dapat jujur dan dapat dipercaya oleh bawahannya, yang keempat transparan dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil, dan yang terakhir yang kelima ada menjadi teladan bagi tim atau organisasi. Selanjutnya untuk materi yang terakhir ada tantangan dan strategi yang dapat membangun kepemimpinan berintegritas. Nah, menurut para Madinah pada tahun 2021, pemimpin harus menghadapi beberapa resiko kehilangan dukungan ketika harus mengambil keputusan yang benar namun tidak populer. Nah, untuk itu ada beberapa strategi yang dapat kita bangun, yaitu ada 4. Yang pertama melakukan pelatihan dan pembinaan etika, yang kedua mendorong transparansi dan akuntabilitas, yang ketiga menerapkan sistem penghargaan dan sanksi, dan yang terakhir ada mengedepankan nilai moral dan etika. Nah, dari materi yang telah kami sampaikan, di sini dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan yang berlandaskan nilai etika dan integritas mampu menghasilkan organisasi yang efektif, terpercaya dan juga bermoral tinggi, serta dapat memotivasi anggota untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab dan juga kejujuran. Nah, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga dapat memberikan ilmu yang bermanfaat dan juga dapat memotivasi teman-teman untuk menjadi pemimpin yang bernilai, beretika dan juga berintegritas. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.